Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat. Dan puji Tuhan, kita semua telah memuji nama Tuhan. Dan sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Di sebelumnya, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Daniel. Dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Cukup panjang, dari pertama sampai 30. Tapi mungkin sebagai perwakilan kita akan baca dari pertama sampai 18. Daniel 3 ayat pertama sampai 18. Sebenarnya sampai 30, tapi karena cukup panjang dan guna untuk menghemat waktu, jadi kita baca sampai 18. Kita baca silih berganti. Ayat pertama, jemaat dan simpatisan. Ayat kedua, demikian kita silih berganti hingga ayat ke-18. Daniel 3. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para penunggu, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentasbihan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang tentara dengan suara nyaring, beginilah dikatakan kepadamu, hai orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam api yang menyala-nyala. So itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga hampirlah beberapa orang asing membunuh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekallah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah menerangkan kita Bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. ada beberapa orang Yahudi yang pada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak meninggalkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang didirikan itu? sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku
kasih atas kasih setia-Mu yang telah memelihara firman-Mu sehingga kami dapat membaca dan mempelajarinya pada hari ini. Bapa di sorga, saat ini kami hendak mempelajarinya. Kiranya Engkau berikan kepada kami hikmat, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau tuliskan bagi kami dalam kitab Daniel ini. Kiranya apa yang kami pelajari dapat mendewasakan iman kami dan membuat kami semakin mengerti dan mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa kiranya Kau karuniakan hikmat kepada hamba-Mu agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Daniel pasal 3, saya rasa tidak ada orang yang tidak tahu cerita tentang ini. Satu cerita yang begitu terkenal, yang bahkan diceritakan di banyak jenis sekolah minggu. Anak-anak bahkan sangat fasih dengan ceritanya. Satu cerita yang sangat indah, satu cerita yang sangat luar biasa, menunjukkan bagaimana umat Tuhan ketika berhadapan dengan satu permasalahan yang begitu besar di depan mereka, memutuskan untuk tetap beriman kepada Tuhan. Dan menceritakan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka, bagaimana Tuhan memberkati mereka, bagaimana Tuhan menyertai mereka di tengah-tengah penghukuman. Saudaraku, Daniel pasal 3 merupakan satu bagian yang harus dipelajari oleh semua orang percaya sepanjang zaman, terutama kita yang hidup pada zaman gereja. Sama seperti peristiwa Daniel pasal 3, demikian juga dengan zaman gereja. Zaman gereja kita bisa melihat bagaimana banyak sekali orang-orang percaya atau orang-orang yang mengaku Kristen tanpa sadar mereka masuk ke dalam sistem penyembahan kepada berhala. Bahkan dalam abad pertama, penyembahan kepada berhala merupakan satu godaan besar yang menyandung orang percaya abad pertama. Karena orang percaya abad pertama, orang Kristen abad pertama hidup di tengah-tengah bangsa yang menyembah berhala. Begitu, hidup di tengah-tengah mereka. Bahkan banyak dari orang percaya abad pertama justru sebelum mereka bertobat, mereka adalah penyembah berhala. Saudara, sampai hari ini kita pun hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Maka dari sebab itu penting untuk mempelajari Daniel pasal 3 untuk memperlengkapi hidup kita sebagai orang Kristen dalam menghadapi penyembah kepada berhala. Bagaimana respon kita terhadap para penyembah kepada berhala? Bagaimana respon kita jikalau ada tuntutan yang begitu keras yang menuntut kita untuk menyembah berhala? Bagaimana respon kita? Penting untuk dipelajari. Saya berjudul khotbah saya pada hari ini, penolakan terhadap para ilah dan kesetiaan terhadap Allah. Di kitab Daniel kita melihat bagaimana Daniel menyingkapkan adanya ajakan penyembahan kepada berhala dan sekaligus menyingkapkan sikap dari orang percaya terhadap penyembahan tersebut. Nah, ini mau kita pelajari. Ini mau kita pelajari pada hari ini. Penyembahan berhala seperti apa yang terjadi pada hari itu dan bagaimana sikap mereka terhadapnya. Ini mau kita pelajari. Yang pertama, saudara, kita lihat ayat pertama sampai 7. Ayat pertama sampai 7. Dikatakan apa di sini? Saya bacakan dengan cepat, jemaat bisa simak di Alkitab masing-masing. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli nujum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah diceritakan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu
Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Saudara, yang pertama kita lihat ada penyembahan kepada patung pada hari itu. Ada penyembahan kepada patung hari itu. Nebukadnezar membuat satu patung yang besar yang dia buat dari emas. Tingginya sungguh luar biasa, saudara. Patung yang dibuat dari emas, mungkin saja waktu itu Nebukadnezar sebenarnya membuatnya dari kayu, hanya disalut dengan emas. Jadi tidak dibuat dengan emas murni tanpa campuran apapun, sepertinya tidak. Sepertinya dia buat dengan kayu, kemudian dia lapisi dengan emas. Satu patung yang didirikan begitu tinggi dan mengharuskan semua orang yang berada di bawah kekuasaan Raja Babel untuk sujud menyembah kepada patung tersebut. Mengingat Israel waktu itu, khususnya Yehuda, berada di bawah kuasa Raja Babel, mereka merupakan bangsa yang ditawan oleh Babel, maka orang Yahudi waktu itu pun terancam harus sujud menyembah kepada patung tersebut. Saudara, Babel punya wilayah kekuasaan cukup luas waktu mereka berkuasa. Dan ketika didirikan, Nebukadnezar menuntut satu kesetiaan dari bangsa-bangsa yang berada di bawah kuasanya. Patung ini didirikan mungkin saja karena peristiwa Daniel pasal 2. Saya tidak tahu seberapa familiar kita dengan kitab Daniel, tapi dalam Daniel pasal 2, Nebukadnezar bermimpi, memimpikan sebuah patung yang besar yang terbuat dari berbagai macam jenis logam mulia. Kepala dari emas, dada dari perak, perut pinggang itu dari tembaga, paha sampai paha kaki itu dari besi, jari kaki besi campur tanah liat. Oh, satu patung yang begitu menggentarkan. Dan Daniel kasih tahu Nebukadnezar dalam Daniel pasal 2, emas itu, kepalanya emas itu tuanku Nebukadnezar. Sedangkan dada perak itu media Persia. Jadi patung dalam Daniel pasal 2 itu menceritakan perubahan kerajaan demi kerajaan di masa mendatang. Tuhan membuatkan itu. Tuhan berikan itu kepada Nebukadnezar dalam mimpi. Nah, Nebukadnezar mungkin gara-gara mimpi tersebut berpikir, oh, aku emasnya, maka dia buat patung juga gitu. Tapi bukan dari berbagai macam jenis logam mulia, dia kasih emas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mungkin sekaligus untuk menunjukkan kesombongan dia. Dia mungkin gak terima hanya kepala doang. Mungkin dia gak terima akan ada kerajaan berikutnya yang mengalahkan Babel. Mungkin gak terima nih. Akhirnya dia buat emas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan dia katakan siapapun harus sujud sembah. Tidak sujud sembah dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, Nebukadnezar itu raja yang luar biasa kejam. Dalam kitab raja-raja dicatatkan ada beberapa korban yang dia lemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ini raja yang punya otoritas mutlak. Dia ngomong A mesti A, dia ngomong B mesti B. Tak ada orang boleh bantah. Begitu. Dia ancam itu, siapapun yang tak mau dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Di tengah ancaman tersebut, wow, semua rakyat mungkin getar. Hanya mungkin gara-gara banyak bangsa tidak bermasalah dengan penyembahan kepada berhala, mereka pilih sujud. Mereka pilih sujud. Tapi beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya persoalan untuk satu ini. Tuhan perintahkan kepada mereka di dalam kitab Taurat untuk jangan sujud kepada patung apapun. Jangan. Orang Yahudi punya persoalan untuk satu ini. Maka mereka menghadapi satu dilema besar pada waktu itu. Tak sujud kami dilemparkan ke dalam perapian. Sujud melanggar Taurat. Saudara, kita hidup di masa yang kurang lebih mirip. Kita hidup di tengah-tengah bangsa yang menyembah kepada berhala. Dunia ini bahkan dipenuhi dengan berbagai macam jenis berhala, saudara. Dipenuhi dengan berbagai macam jenis berhala. Dunia ini dipenuhi dengan berbagai macam kepercayaan yang didirikan oleh iblis. Dan semuanya bersifat kepada satu hal saja, yaitu nyembah kepada berhala. Ada yang buat patung
sujud sembah kepada patung tersebut. Ada yang sujud sembah kepada nenek moyangnya, pegang dupa sujud sembah. Ada yang di rumahnya punya altar, sejenis altar begitu, tiap pagi sujud sembah di situ. Saudara, kita di tengah-tengah bangsa yang menyembah berhala. Maka dari sebab itu, tentu ada banyak sekali godaan dari para penyembah berhala tersebut kepada orang percaya. Ada banyak, saudara. Bahkan terkadang orang Kristen tanpa sadar pun terjebak dalam sistem penyembahan kepada berhala tersebut, tanpa sadar. Mungkin karena ketidakmengertian dia, akhirnya terjebak. Saudara, saya pernah ketemu orang Kristen, orang Tionghoa khususnya, begitu. Bertanya sama saya, Pak, boleh nggak kita jadi Kristen, kita sembahyang kubur misalnya, kita pegang dupa, bakar uang, bakar apa, kasih persembahan begitu, boleh nggak begitu? Saudara, Anda bisa cek apa makna dari adat istiadat Tionghoa tersebut. Zaman sekarang AI itu jago banget begitu. Anda ketik saja, Anda tanya sama dia bisa kasih referensi super banyak. Saudara, semua upacara tersebut ada kaitan dengan sistem keagamaan, ada kaitan dengan sistem penyembahan kepada berhala. Saya katakan kepada mereka, nggak bisa, tidak bisa. Tapi Pak, kami diancam. Kalau misalnya kami tidak mau melakukan itu, keluarga tinggalkan kami. Begitu. Kalau kami tidak mau melakukan itu, kami akan dikucilkan. Saudara, ini pun dialami oleh ketiga orang Yahudi yang hidup pada masa Nebukadnezar. Mereka menderita ancaman. Ancaman yang Anda derita, ancaman yang mungkin kita derita oleh karena iman kita, itu mungkin hanya sekedar emosi dari keluarga, caci maki dan lain sebagainya. Sadrak, Mesak dan Abednego diancam dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, ini bukan main punya ancaman. Dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup waktu itu. Ada banyak orang melihat perapian ini mungkin tempat bakar batu bata supaya keras. Cuma di atasnya tuh kayak ada satu ruang terbuka. Makanya dalam kisah Sadrak, Mesak, Abednego ini mereka dibawa ke atas dan dicemplungkan. Saudara, itu ancaman yang mereka terima ketika mereka putuskan untuk tetap beriman pada Tuhan, menolak untuk sujud sembah kepada berhala. Nah, sekarang bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana dengan orang percaya? Orang percaya yang hidup di tengah-tengah dunia juga mengalami hal yang serupa, hanya tidak rela untuk menghadapi ancaman tersebut. Saudara, kalau kita mau bicara adat istiadat tentang nyembah berhala itu sangat banyak, dari suku manapun ada. Dari suku manapun ada. Kita mau bicara suku apapun bisa kita bicarakan di sini. Tetapi yang mesti kita pikirkan apa? Harga yang mesti kita bayar untuk tetap beriman kepada Tuhan. Apakah kita tetap mau teguh dalam iman kita sekalipun menghadapi ancaman terbesar sekalipun yang mungkin seret kita untuk menyembah berhala? Beranikah kita bagi Tuhan? Kan begitu. Saudara, ini tidak ada sebagian orang yang mungkin agak mensamarkannya. Saya pernah ketemu ada orang berkata, oh enggak apa, itu kan cuma tanda hormat. Bukan, saudara, itu cuma usaha membuat abu-abu. Misal kita sujud sembah kepada leluhur, itu bukan ini nyembah berhala, itu tanda hormat. Bukan, saudara, itu cuma buat garis abu-abu saja. Makanya orang Kristen itu mesti menjadi orang yang sangat berpengertian, mengerti dengan baik. Ini boleh dilakukan, ini tak boleh dilakukan, harus mengerti dengan baik. Makanya sekalipun ancaman datang yang mengancam kita untuk menyembah berhala, golok ditaruh di leher pun tetap beriman pada Tuhan. Amin. Harus begitu. Tapi saudara, orang Kristen bukan hanya sekedar masuk ke dalam penyembahan berhala tanpa sadar, mungkin oleh ancaman dan lain sebagainya, tetapi bahkan orang Kristen menciptakan berhala mereka sendiri.
Mereka bertindak seperti Nebukadnezar, membuat berhala bagi diri mereka sendiri, saudara. Jadi bukan mereka yang terseret, bukan mereka yang tidak tahu menahu tentang berhala kemudian melakukan itu. Tidak, mereka dengan sadar menciptakan berhala mereka sendiri. Saudara, jika Anda pernah membaca surat 1 Yohanes sampai habis, di bagian penutup 1 Yohanes pasal 5, bagian terakhir yang menutup surat Yohanes, itu unik. Dalam surat 1 Yohanes kita temukan bagaimana Yohanes membela Yesus Kristus. Dia manusia seutuhnya, dia Allah seutuhnya. Tetapi jika Anda lompat ke surat Yohanes pasal terakhir, ayat terakhir, tiba-tiba Yohanes ngomong begini, anak-anakku, berhati-hatilah terhadap penyembahan kepada berhala. Sepanjang suratnya itu dia bahas tentang Yesus Kristus, tapi ujungnya dia tutup tentang hati-hatilah dengan para penyembah berhala. Kenapa? Kenapa Yohanes tutup suratnya dengan cara yang unik seperti itu? Kenapa, saudara? Karena Yohanes tahu bahwa banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang kelak akan menciptakan Yesus yang lain. Ketika Yohanes tulis 1 Yohanes, dia sudah berhadapan dengan banyak orang yang menciptakan Yesus yang lain. Pada zamannya Yohanes menghadapi kelompok Gnostik yang berkata, oh Yesus itu bukan manusia seutuhnya. Dia bukan manusia seutuhnya, kata kelompok Gnostik. Yohanes menghadapinya dengan gagah berani. Dan Yohanes katakan hati-hati terhadap penyembahan berhala. Kenapa, saudara? Karena Yesus yang lain itu adalah berhala. Dia bukan Yesus Tuhan kita, dia berhala. Zaman sekarang berapa banyak orang Kristen yang menciptakan Yesus yang lain? Sangat banyak, saudara. Ada yang berkata Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah yang maha kuasa. Dia hanya manusia, dia hanya malaikat yang datang ke dalam dunia untuk mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Banyak orang yang percaya, saudara. Dan itu Yesus yang lain itu berhala, saudara. Itu berhala. Ada orang yang mengajarkan bahwa Yesus bisa keluar masuk lewat mimpi dan lain sebagainya. Oh, itu bukan Yesus saya itu. Saudara, zaman sekarang ada banyak gereja menciptakan Yesus versi-versi mereka. Datang yang dari Cina katakan bahwa Sang Mesias akan datang lagi dalam rupa wanita. Parah juga ini. Saudara, itu Yesus yang itu berhala. Berapa banyak orang Kristen yang terjebak? Jangankan menciptakan Yesus yang lain, orang Kristen terkadang membuat berhala mereka dengan apa yang mereka sukai. Saya tidak larang kalau kita misal punya hobi tertentu, bagus, tidak larang itu. Tetapi terkadang ada banyak orang Kristen itu gagal membedakan mana yang namanya hobi dengan yang namanya tujuan hidup. Oh, ini hobi saya, tetapi dia banyak menghabiskan waktu dia untuk hobi dibandingkan kehidupan nyata dia. Ada orang suka bola, saking senangnya sama bola, entah dia mungkin bela tim MU kali. Saking senangnya dia sama bola, MU tanding tengah malam sekalipun dia nonton, besok ada kebaktian tak masalah. Yang penting nonton MU, menang pula MU kan. Nah, begitu, sampai ngantuk-ngantuk di gereja enggak masalah. Begitu. Saudara, bola tuh nggak ada salahnya. Bola tuh netral, nonton bola tuh netral. Tetapi ketika itu menjadi sesuatu yang banyak menghalangi kehidupan kesalehan kita, maka itu berhala. Itu berhala. Saudara, saya ketemu, saya pernah baca satu artikel. Ada orang suka catur, cinta catur, bahkan menjadi wartawan khusus untuk olahraga catur. Wah, pokoknya dia banyak menghabiskan waktunya tuh untuk catur. Tapi saudara, seiring dia belajar firman Tuhan, seiring dia datang ke baktian, seiring dia dengar khotbah dan sebagainya, dia sadar dia mesti tinggalkan catur. Dia katakan begini, bukan karena catur salah, bukan.
tapi karena catur banyak menyita waktu saya, itu menjadi berhala bagi saya. Karena tiap orang mungkin bisa menciptakan berhala versi mereka masing-masing. Anda tinggal pikirkan, apa yang paling banyak menyita waktu kita? Apakah Tuhan yang paling banyak menyita waktu kita? Atau hal lain? Jika hal lain, maka itu berhala bagi Anda. Mungkin bukan berhala bagi saya, tapi berhala bagi siapapun yang mungkin lebih banyak waktunya tersita di situ. Ada orang yang bisa senang main game sampai berjam-jam, sampai kemana begitu, sampai lupa keluarga dan sebagainya. Saudara, ini juga bermasalah. Itu menjadi berhala bagi orang tersebut. Kita bisa bayangkan berapa banyak godaan penyembahan kepada berhala di sekeliling kita. Miriplah dengan bangsa Yahudi waktu itu. Mirip. Begitu. Jadi muncul yang namanya penyembahan kepada berhala. Nah, sekarang kita mau lanjut ke poin kita kedua. Jadi muncul yang namanya penyembahan kepada berhala. Yang kedua, kita lihat ayat 8-18, cukup panjang. Saya baca dengan cepat. Dikatakan apa sih? Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekallah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuhanku berikan pemerintahan sewilayah Babel, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuhanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuhanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuhanku dirikan." Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dengan marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewamu dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Saudara, tadi kita lihat penyembahan berhala muncul. Nebukadnezar mendirikan patung. Nah, sekarang kita mau lihat penolakan dari orang percaya. Penolakan dari orang percaya. Saudara, yang begitu menyedihkan adalah ternyata dari semua orang Yahudi hanya 3 yang menolak, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Banyak orang lupa dengan nama Ibrani mereka, padahal nama Ibrani mereka bagus banget. Hananya, Misael, dan Azaria. Hanya 3 orang ini yang tidak sujud menyembah kepada patung. Dulu ada satu murid saya nanya, "Pak, Daniel ini gimana?" begitu kan? Daniel yang nulis kitab ini kan? Kan hanya 3 yang tidak sujud menyembah kepada patung. Hananya, Misael, Azaria, Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel gimana? Apakah Daniel sujud menyembah patung waktu itu? Karena di sini kan tidak ada tercatat tentang Daniel. Saudara, Daniel tidak sujud menyembah patung tersebut. Dia tidak sujud menyembah patung tersebut. Terus kenapa tidak disebutkan nama Daniel dalam Daniel pasal 3 ini? Alasannya sederhana, bisa beberapa alasan. Mungkin saja Daniel sedang dinas ke luar negeri, karena dia punya posisi yang luar biasa tinggi akibat peristiwa Daniel pasal 2. Jadi ketika dia dinas ke luar negeri, dia tidak ada di Babel waktu itu. Dia hanya catatkan cerita teman-temannya saja. Daniel pulang dengar temannya cerita, begitu ya, dia tuliskan dalam Daniel pasal 3. Bisa saja. Ada juga yang berpendapat bahwa Daniel tidak sujud sembah. Bukan dia ke luar negeri, dia ada di Babel. Tetapi Nebukadnezar tak berani sama dia. Kenapa tak berani? Karena Daniel pasal 2. Nebukadnezar sadar
Daniel ini bukan orang sembarangan. Bahkan Nebukadnezar berpendapat roh Tuhan ada pada dia, roh para dewa dia sebut, roh para dewa ada pada dia. Nggak boleh macam-macam. Dia sembah Jehovah, saya jangan suruh dia nyembah patung. Nanti saya kena kutuk nanti sama Daniel. Jadi dia nggak berani. Maka Daniel dikecualikan. Saudara, apapun jawabannya, intinya Daniel tidak mungkin sembah patung tersebut. Karena kita bisa lihat karakter Daniel yang kudus waktu itu. Di sepanjang kitab Daniel, dia sangat kudus. Dia tak mungkin nyembah patung. Tapi saudara, yang menyedihkan adalah dari semua orang Yahudi yang ada dalam pembuangan, semuanya sujud semua. Terkecuali Sadrak, Meshach, dan Abednego. Hananya, Mishael, dan Azaria. Anda bisa bayangkan betapa mereka menyendiri oleh karena iman mereka. Saudara, apakah kita pernah merasa kita ini terlalu sedikit, minoritas di tengah-tengah orang-orang yang tak kenal Tuhan? Bahkan di tengah-tengah orang Kristen itu sendiri, kita yang paling minoritas. Tidak banyak orang yang tahu kebenaran. Tidak jarang ada banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk meninggalkan iman mereka yang benar hanya karena faktor terlalu sepi, hanya karena faktor terlalu sedikit. Saudara, mungkin orang-orang tersebut harus memikirkan Hananya, Mishael, dan Azaria. Bertiga saja, Sadrak, Meshach, dan Abednego. Bertiga saja di tengah-tengah lautan ketidakpercayaan. Saudara, kenapa mereka tak mau sujud waktu itu? Padahal kan gampang. Kalau orang Kristen zaman sekarang mah bisa alasan, sujud saja nggak apa-apa, yang penting imanmu tetap sama Tuhan. Pura-pura sujud. Hananya, Mishael, Azaria bukan orang model begitu. Kenapa mereka tak lakukan itu? Sujud sajalah daripada bikin raja murka. Yang penting hati kami tidak beralih dari Tuhan. Mulut kami saja, tapi hati kami tidak. Kenapa saudara? Mereka tidak lakukan itu. Karena mereka telah mengenal Tuhan mereka dari sejak masa muda mereka. Saudara, apakah Anda tahu Daniel, Hananya, Mishael, Azaria ketika masuk ke tanah Babel, dibuang ke Babel, umurnya berapa? Umurnya tuh tidak lebih dari belasan tahun. Masih sangat muda. Daniel hidup di pembuangan saja sampai kerajaan Media Persia berdiri, umurnya sudah 80-90 tahun. Mungkin ketika dia dibuang umurnya sekitar 17-18 begitu. Sangat muda saudara. Tapi dia punya iman yang sangat-sangat dewasa dibandingkan dengan banyak orang zaman sekarang. Banyak orang zaman sekarang umurnya sudah tua, jadi orang Kristen sudah lama, tapi imannya sangat-sangat muda dibandingkan Daniel, Hananya, Mishael, dan Azaria. Saudara, mereka mengenal Tuhan mereka dari sejak muda mereka. Mereka telah diajarkan oleh orang tua mereka tentang Tuhan mana yang benar, sampai mereka mengerti dengan amat sangat dan tahu bahwa Tuhan yang hidup hanyalah Allah Israel. Saudara, ketika Hananya, Mishael, Azaria dibuang, Daniel dibuang, mereka disekolahkan di Babel. Daniel pasal 1. Mereka diajarkan ilmu Babel. Nama mereka diganti. Kenapa nama mereka diganti? Karena Babel tidak mau semua orang Yahudi yang terbuang tersebut masih mengingat tanah air mereka dan masih mengingat Tuhan mereka. Daniel, Allah adalah hakimku, diganti menjadi Belshazzar. Semua namanya diganti supaya melupakan Tuhan mereka. Diajarkan ilmu Babel di situ, diajarkan semua hikmat Babel di situ. Tetapi hanya 4 orang ini yang walaupun diajarkan hikmat Babel, walaupun dicekoki dengan ilmu Babel, sama sekali tidak berubah. Justru mereka semakin paham bahwa Allah yang hidup adalah Allah Israel, bukan Allah bangsa lain. Bukan dewa Bel, dewa utama dari bangsa Babel, bukan. Bukan dewa bulan Babel, bukan. Allah yang hidup adalah Allah Israel. Saudara, itulah sebabnya begitu penting untuk meneruskan satu pengajaran yang benar tentang Allah yang hidup, tentang Allah yang benar bagi setiap generasi muda. Itulah sebabnya penting untuk diulang-ulang satu pengajaran yang begitu tegas bahwa Allah yang benar itu adalah Allah Tritunggal. Itu adalah Allah yang disembah orang Kristen. Begitu pentingnya. Kenapa saudara?
Mungkin yang tua-tua punya iman yang bagus, mungkin yang tua-tua yang berumur punya iman yang kokoh, tapi belum tentu dengan anak-anaknya. Belum tentu, saudara. Generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat bisa saja berubah total. Bisa saja, saudara. Yang tadinya nyembah Tuhan yang benar, tiba-tiba anaknya jadi Muslim, bisa saja. Anaknya berpindah iman, bisa saja, saudara. Ini dikarenakan apa? Mungkin karena dia tidak dididik tentang Allah yang benar sejak masa muda dia. Saudara, tidak heran Amsal berkata bahwa didiklah orang muda, maka dia tidak akan menyimpang pada masa tua. Makanya saudara, penting yang namanya di rumah tangga itu ada yang namanya renungan, ada yang namanya pembacaan firman Tuhan. Penting, saudara. Karena ini guna untuk meneruskan satu pengajaran yang benar tentang Allah yang hidup. Saudara, kita yang hidup pada zaman gereja sekarang diperhadapkan kepada satu ancaman yang serupa, satu tugas yang serupa. Begitu. Kita sebagai orang percaya diberikan satu mandat oleh Tuhan untuk pergi memberitakan Injil kemanapun. Untuk apa, saudara? Memberitahukan kepada bangsa-bangsa yang tak mengenal Allah yang benar, memberitahukan kepada mereka siapa Allah yang benar itu. Saudara, pengenalan akan Tuhan yang benar, yang semakin mendalam, itu hanya bisa kita lakukan melalui Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus, mungkin orang bisa tahu Allah itu ada. Orang bisa tahu Allah itu ada. Tetapi tanpa Yesus Kristus, mereka tidak tahu bahwa Allah itu telah mengosongkan dirinya. Pribadi kedua dari Allah telah mengosongkan dirinya, datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, menanggung dosa seisi dunia. Tanpa Yesus Kristus mereka tidak tahu itu, saudara. Itulah pentingnya gereja pada zaman sekarang untuk memproklamirkan ini kemana-mana, supaya semakin banyak orang tahu Allah yang benar yang mana. Begitu, saudara. Sehingga semakin banyak orang memutuskan dengan iman mereka, saya tidak mau lagi sujud sembah kepada berhala. Tidak mau lagi. Sebelum bertobat. Roma pasal 1. Kita lihat banyak orang menyembah apa yang mereka sebut sebagai Tuhan. Ya wajar, mereka orang berdosa. Mereka tidak kenal Tuhan yang benar. Mereka hidup di dalam dosa mereka, mereka hidup dibayang-bayangi oleh hukuman neraka. Wajar, saudara. Tetapi tanggung jawab kita adalah memberitahukan bahwa mereka semua akan binasa jika mereka tetap dalam dosa mereka. Mereka semua akan binasa di dalam neraka untuk selama-lamanya jika mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Makanya setiap orang mesti yang namanya bertobat dan percaya dengan Kristus dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka bisa mengenal Allah yang benar dengan lebih mendalam lagi, dengan lebih intim. Saudara, Yesus sendiri berkata, Yohanes 1:18, bahwa dirinya lah yang menyingkapkan tentang Allah. Dirinya lah yang menyingkapkan tentang Allah, saudara. Siapapun yang di ruangan ini mungkin belum bertobat dan percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, Anda tidak mungkin bisa punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tak mungkin. Anda tak mungkin bisa punya hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Anda tak mungkin bisa punya pengetahuan yang lebih mendalam tentang Tuhan. Tak mungkin. Siapapun itu, jika ingin mengenal Tuhan lebih baik lagi, ingin mengenal Tuhan lebih mendalam lagi, segera bertobat dan percaya kepada Kristus. Karena hanya melalui Dia kita dapat memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang Tuhan kita. Nah, saudara, itu hal yang kedua. Adanya penolakan dari orang percaya. Adanya penolakan dari mereka. Satu penolakan yang tegas. Nah, sekarang kita lihat ayat ketiga. Di poin ketiga. Kita lihat mulai dari ayat 19 sampai 30. 19 sampai 30. Saya bacakan dengan cepat. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuatnya 7 kali lebih panas dari yang biasa.
Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskannya perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu ke atas. Tapi ketiga orang itu, yang Sadrak, Mesak dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat di dalam api? Jawab mereka kepada raja, ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak rempang oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak ada yang hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya dari yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Nah saudara, setelah adanya penolakan dari orang percaya, mereka menolak untuk sujud menyembah kepada patung yang dibuat raja. Apakah ada dampak? Apakah ada manfaat dari penolakan mereka? Saudara, dampaknya sangat besar. Keputusan mereka berdiri teguh di dalam iman membawa satu dampak yang begitu besar. Dan dampaknya bukan hanya bagi Nebukadnezar, bukan hanya bagi menteri-menterinya yang hadir waktu itu, tapi bagi semua bangsa yang berada di bawah kuasa Raja Babel. Saudara, Nebukadnezar ngancam mereka, kalau kau dengar suara ini dan tak mau sujud sembah, aku lempar kau ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, Nebukadnezar berikan kesempatan kedua kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Kurang baik apa Nebukadnezar? Mungkin Nebukadnezar pikir ini teman baiknya Daniel ini, udah nggak usah langsung lempar lah, kasih kesempatan kedua. Dengar sujud ya. Tapi mereka justru menantang raja waktu itu. Raja peringatkan mereka, kalau kamu dibuang nanti, tak ada satu orang pun yang bisa bebaskan kamu. Nebukadnezar katakan, dewa manakah yang bisa melepaskan kalian dari tanganku? Nebukadnezar buat tantangan terbuka dengan Tuhan. Dewa manakah yang bisa lepaskan kalian dari tanganku? Satu tantangan terbuka yang mirip dengan apa yang pernah dilakukan oleh orang Aram terhadap Israel. Menantang, Tuhan manakah, dewa manakah yang bisa melepaskan kalian dari tanganku? Satu tantangan terbuka dibuat oleh Nebukadnezar. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego dengan yakin dan berkata, jika Tuhan yang kami sembah itu tidak selamatkan kami tak akan sujud menyembah kepada dewa Babel. Tak. Satu iman yang begitu luar biasa, saudara. Banyak orang tidak punya iman seperti ini. Banyak orang berpikir begini, saya akan ikut Tuhan kalau Tuhan lakukan sesuatu ke saya. Tuhan lakukan dulu, entah apa mujizat mungkin, baru saya mau ikut dia. Saya sering kali dengar ada orang pengen melayani Tuhan, tapi di saat dia sakit, di saat dia sedang sehat, sedang kuat-kuatnya,
Tidak ada keinginan dia untuk melayani. Tidak ada. Tidak ada keinginan dia bahkan untuk taat kepada firman Tuhan. Tidak ada. Tubuhnya masih sehat. Tapi ketika dia sakit, Tuhan, doa deh, Tuhan, sembuhkanlah saya. Jika saya sembuh, saya akan begini, saya akan begitu. Saya akan taat sepenuhnya kepada Engkau. Saya akan melayani Engkau. Sudah sakit baru ngomong begitu. Sehat dia nggak ingat. Ketika dia kuat dia tak mau taat sama sekali sama Tuhan. Ketika sakit baru ingat. Ketika sedang berada dalam keadaan terendah baru ingat, Tuhan, lepaskanlah saya. Jika Engkau lepaskan saya akan begini. Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego, makanya saya katakan imannya jauh di atas rata-rata orang percaya hari ini. Anda mengerti apa yang dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego di sini? Mereka ngomong begini, Tuhan yang kami sembah akan selamatkan kami. Tapi jika tidak sekalipun, kami tak akan sujud menyembah kepada dewa Babel. Ayat 18. Tapi jika tidak sekalipun, kami tidak akan sujud menyembah. Saudara, mereka bukan orang yang, oh Tuhan, Kau harus lakukan ini baru saya mau ikut. Engkau harus bebaskan saya, Engkau harus sembuhkan saya baru saya ikut. Tidak, saudara. Mereka memberikan kebebasan kepada Tuhan. Jika Tuhan akan melakukannya, mereka lepas. Jika tidak sekalipun, mereka tetap tidak akan menyembah dewa Babel. Jika tidak sekalipun, mereka tetap akan beriman Allah yang benar adalah Allah Israel. Saudara, ini satu iman yang begitu besar. Satu iman yang mirip dengan apa yang dikatakan Ayub. Nggak tahu suara saya masih kedengaran nggak di belakang? Habis suara saya. Ayub 13 pernah katakan begini, sekalipun dia membunuh aku tetap akan percaya. Saudara, tidak banyak orang punya iman seperti ini. Karena iman inilah Nebukadnezar marah besar, angkat mereka, perapian nyalakan 7 kali lipat, artinya lebih panas dari biasanya. Dalam satu keputusan yang bodoh, Nebukadnezar kehilangan prajurit terbaik dia. Prajurit terbaik yang gagah perkasa, angkat bertiga itu, lemparkan mereka, saking panasnya yang ngangkat mereka mati. Kehilangan prajurit yang gagah perkasa. Nebukadnezar sudah nggak mau tahu itu, pokoknya campakkan mereka, bakar mereka hidup-hidup. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan hadir pada waktu itu. Muncul orang keempat. Nebukadnezar sampai terheran-heran, mungkin gemetar, bertanya kepada menterinya yang hadir waktu itu. Takutnya matanya minus waktu itu. Yang kita lempar tuh bertiga tadi kan? Oh iya 3. Tapi yang kulihat kok 4. Berjalan lagi mereka. Berjalan dengan bebas. Dan yang keempat itu kita percaya adalah Yesus Kristus. Sebelum inkarnasi, sebelum datang ke dunia, Dia hadir dalam perjanjian lama. Dia hadir pada waktu itu. Dia menyertai hamba-Nya yang teraniaya waktu itu. Dia lepaskan mereka. Saudaraku yang terkasih, kita semua mungkin akan menghadapi satu penganiayaan yang mirip oleh karena iman kita. Oleh karena iman, saya tidak mau sujud menyembah kepada berhala. Oleh karena iman, saya tidak mau sujud menyembah kepada leluhur saya. Tidak mau. Sekalipun kalian ngancam saya apa, saya nggak mau. Saudara, di tengah ancaman itu, di tengah serangan dari musuh itu, apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak, saudara. Ibrani 13 ayat ke-8. Dia akan menyertai kita sekalipun kita berada di bawah ancaman dan penganiayaan. Belum tentu Tuhan lepaskan kita, belum tentu. Tetapi yang pasti yang Ia janjikan kepada kita adalah sekalipun lewati api, sekalipun lewati air, Dia akan berjalan bersama kita. Ini yang Tuhan janjikan.
Saudara, Hananya Mishael Azaria diikat, dilemparkan dengan pakaian yang utuh, dimasukkan ke sana. Yang terbakar hanya apa? Hanya tali yang mengikat mereka saja. Ini untuk menjawab tantangan Nebukadnezar. Nebukadnezar bilang, dewa manakah yang bisa melepaskan engkau dari tangan Tuhan kasih tunjuk? Dia putuskan tali Nebukadnezar. Sedangkan satu helai rambut pun, satu kain pun yang melekat pada Hananya Mishael Azaria tak ada yang terbakar. Hanya talinya saja yang terbakar. Dan mereka bebas. Jawaban Tuhan adalah tantangan Nebukadnezar. Saudara, ini menjadi satu kesaksian yang besar bagi semua orang sepanjang zaman. Hanya oleh karena iman mereka yang sederhana. Jika Tuhan selamatkan, tidak selamatkan kami, tak masalah. Jika Tuhan selamat kami akan selamat. Satu iman yang sederhana menghasilkan kesaksian yang besar bagi dunia ini. Saudara, semua orang di dunia ini hari ini bisa membaca bagaimana kira-kira mereka harus bersikap, bagaimana apa putusan apa yang mereka harus ambil ketika mereka menghadapi penganiayaan besar. Saudara, ini jadi kesaksian yang besar. Bahkan bagi orang yang hidup sezaman dengan Nebukadnezar, dikatakan dalam Daniel pasal 3, Nebukadnezar membuat satu dekret. Siapapun yang menghina Allah Israel, dia akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan. Saudara, bukankah ini alat pemberitaan yang begitu luar biasa pada zaman itu? Pemberitaan kepada bangsa-bangsa. Ada banyak orang berkata sama saya, oh, Allah perjanjian baru dengan perjanjian lama itu beda. Allah perjanjian baru ingin selamatkan semua orang. Allah perjanjian lama hanya Israel saja. Tidak, saudara. Allah perjanjian lama, perjanjian baru itu Allah yang sama. Allah di perjanjian baru yang berkata bahwa Dia menginginkan semua orang diselamatkan. Demikian juga Allah perjanjian lama. Dia pakai peristiwa ini, Dia pakai Nebukadnezar waktu itu untuk memberitakan bahwa semua orang harus gentar kepada Allah Israel. Harus gentar. Saya rasa tak ada kesaksian yang lebih besar daripada itu. Saya minum dulu. Saya rasa tak ada kesaksian yang lebih besar daripada ini. Tidak ada. Saudara, hari ini kita semua dalam situasi yang sama. Anda putuskan ingin berdiri dalam iman, menghadapi semua musuh di luar sana. Apakah itu tak punya dampak apapun? Apakah itu tidak membawa dampak besar? Saudara, itu punya dampak yang sungguh luar biasa besar. Saudara, dalam sejarah gereja, berapa banyak orang yang selamat, yang bertobat dan percaya kepada Yesus hanya gara-gara melihat orang Kristen dianiaya dan tidak mengumpat, tidak memaki, menerimanya, menerima tiang gantungan, menerima api dengan nyanyian. Berapa banyak orang selamat oleh karena itu, saudara. Tuhan katakan saat ini dalam hidup kita seperti garam dan terang dunia. Anda ingin menggarami dunia, Anda ingin menerangi dunia, jangan kompromi. Tidak bisa, oh, saya ingin menggarami dunia ini. Dunia ini suruh saya nyembah berhala. Ya udah, saya nyembah saja supaya mereka tidak tersandung. Saya bisa beritakan Injil ke mereka. Tidak, saudara. Itu tidak menggarami dunia. Itu tidak menjadi terang bagi dunia. Itu bukan kesaksian bagi mereka. Kesaksian bagi mereka adalah sekalipun mereka menuntut kita untuk melakukan apapun yang menentang Tuhan dengan ancaman apapun, kita tetap pilih ikut Tuhan. Kita tetap pilih ikut Tuhan. Benarlah apa yang dikatakan Petrus, yang hari ini pun bisa kita tanyakan, kepada siapakah engkau takut? Tuhankah atau manusia? Tuhan katakan dalam Injil Matius, jangan takut kepada mereka yang hanya bisa membinasakan baik tubuh, tetapi takut kepada Dia yang bukan hanya bisa membinasakan tubuh, tetapi nyawa dan jiwa sekaligus. Saudara, keputusan di tangan kita masing-masing.
Apakah kita ingin menolak penyembahan kepada berhala? Apakah kita ingin setia kepada Tuhan atau tidak? Jika ingin setia kepada Tuhan, tunjukkan. Pegang teguh iman itu. Jangan goyang apapun yang terjadi. Jangan alasan sana sini untuk patuh sama Tuhan. Jangan. Tunjukkan. Jadi terang dunia dan jadi garam dunia. Itu punya dampak yang besar. Nah, saudara, hari ini kita belajar Daniel pasal 3. Satu pembelajaran yang luar biasa. Membaca bagian ini saya rasa tidak ada habis-habisnya untuk dipelajari. Ada banyak pengajaran yang tertulis di dalamnya, banyak sekali. Tetapi hari ini kita melihat bagaimana penyembahan kepada berhala itu muncul. Bagaimana sikap kita terhadap penyembahan tersebut. Kita harus menolaknya apapun yang terjadi. Dan kita melihat dampak luar biasa apa yang muncul ketika kita tetap memilih untuk menolak penyembahan kepada berhala sekalipun ada ancaman. Nah saudara, kita tutup di dalam doa.